Saat ini timnas U17 kita masih menanti negara mana yang akan menjadi lawannya di perempat final Piala Asia U17. Setelah dipastikan lolos ke perempat final dengan menaklukkan Yaman dengan skor 4-1, maka saat ini Nova Arianto bersama para punggawa Garuda Muda masih menantikan siapa yang akan menjadi lawannya di perempat final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Garuda Support, dan kali ini kita akan bicara sedikit tentang Timnas U17 kita yang saat ini mengikuti ajang Piala Asia U17 yang diselenggarakan di Arab Saudi. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, kemarin di saat Indonesia bertanding melawan Yaman dan keluar sebagai pemenang dengan skor telak 4-1, maka dipastikan Timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final sekaligus mendapat satu tiket untuk menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar. Karena sesuai regulasi Asia ataupun AFC mendapatkan 9 kuota. Dalam hal ini 8 tim yang akan lolos dari Piala Asia U17, karena Piala Asia U17 ini dijadikan sebagai ajang kualifikasi untuk menuju Piala Dunia U17. Nah, 16 tim yang berlaga di Piala Asia U17 ini nantinya diambil posisi pertama dan kedua, dalam hal ini juara grup dan runner up. Dengan demikian, 8 negara yang lolos mendampingi Qatar sebagai tuan rumah, maka 9. Dan saat ini FIFA telah merilis nama-nama negara yang sudah lolos pada Piala Dunia U17 Qatar 2025. Dan menjadi sebuah kebanggaan bahwa dalam daftar tersebut ada bendera merah putih di situ. Dan itu patut kita banggakan dan kita syukuri. Ini semua tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang telah mendukung dan mensupport Timnas Indonesia, khususnya Timnas U17 kita, terutama Coach Nova yang telah bekerja keras membina para pemain muda ini sehingga mereka mampu menemukan jati diri mereka sebagai seorang pemain muda yang bisa mempersembahkan semua ini kepada bangsa dan negara ini. Nah, saat ini mereka telah ada di perempat final, namun sampai sekarang pun lawan mereka belum diketahui. Karena sesuai regulasi, Indonesia juara grup C, maka akan ketemu dengan runner up daripada grup D. Dan saat ini di grup D, Korea Utara sementara memimpin klasemen. Di bawahnya ada Tajikistan, dan urutan ketiga ada Oman, dan terakhir ada Iran. Pada pertandingan kemarin, Korea Utara berhasil menang telak atas Tajikistan dengan skor 3-0. Sementara di pertandingan lain di grup D juga, Oman berhasil menang 3-2 atas Iran. Dengan demikian, di antara 3 negara ini masih berpeluang untuk lolos. Antara Korea Utara, Tajikistan, dan juga Oman masih berpeluang untuk menjadi juara grup dan juga runner up. Namun dilihat dari pencapaian pada pertandingan di grup D, sepertinya Korea Utara yang akan keluar jadi juara grup. Dan di antara Oman dengan Tajikistan, mereka yang akan merebut posisi runner up. Maka Indonesia berpotensi ketemu dengan Tajikistan ataupun Oman. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa Oman dan Tajikistan ini juga salah satu lawan berat kalaupun nanti Timnas Indonesia U17 kita ketemu dengan 2 negara ini. Karena mereka juga memiliki kualitas sepak bola yang bagus. Berkali-kali mereka mengikuti Piala Asia 17 dan mereka juga mampu keluar daripada fase grup. Maka ini lawan yang perlu diwaspadai. Namun Coach Nova
pastinya akan tidak terbebani lagi dengan pertandingan melawan Afghanistan. Karena pertandingan di Afghanistan melawan Afghanistan ini akan menjadi sebuah ajang untuk bagaimana merotasi pemain dan menghadapi tim-tim seperti Oman dan juga Tajikistan. Pastinya Coach Nova selaku nahkoda dari timnas U17 pastinya mengetahui ataupun mencari tahu kekuatan dan kelemahan daripada calon lawan daripada timnas U17 kita nanti di perempat final. Karena apapun bentuknya, dia ingin untuk bagaimana bisa membawa timnas U17 kita ini berbicara banyak di Piala Asia U17 kali ini. Terbukti walaupun dikritik, terutama para pundit-pundit bola yang nggak tahu diri, yang hanya bisa ngomong, namun kontribusi mereka terhadap timnas tidak ada. Mereka bilang bahwa Coach Nova tidak layak untuk jadi pelatih timnas U17 karena permainannya hampir serupa dengan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Nah, sekarang mereka seakan-akan menghilang daripada media karena dengan timnas U17 lolos ke Piala Dunia dan juga punya satu tempat di perempat final, mereka pada menghilang, tidak mau buka suara. Inilah orang-orang munafik di balik layar yang hanya bisa ngomong, namun mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi statement mereka. Jujur, bukannya saya emosi, namun mereka hanya bisa bicara, tapi apa yang mereka berbuat untuk bangsa ini seakan-akan tidak ada. Tapi jagonya kritik. Boleh kita kritik, tapi kritik yang membangun. Jangan hanya taunya menghujat. Oke, teman-teman, kembali lagi kepada topik kita. Coach Nova berencana untuk bagaimana menyapu bersih seluruh pertandingan yang ada. Karena dari dua pertandingan yang telah dilewati oleh timnas Indonesia berhasil. Karena dalam satu grup ada 4 negara dan satu negara berhak memainkan 3 kali pertandingan dan Indonesia sudah melewati itu. 2 pertandingan dilewati dengan kemenangan dan berhasil merebut 6 poin. 3 poin dari Korea Utara, mohon maaf bukan Korea Utara, Korea Selatan, dan juga 3 poin dari Yaman. Dan Afghanistan akan menjadi pertandingan penentuan, bukan penentuan sebenarnya sih, pertandingan terakhir, dan menang kalah pun sudah tidak berpengaruh karena Indonesia sudah memiliki 6 poin dari 2 pertandingan. Dengan demikian Coach Nova akan merotasi pemain dan saya berharap kepada Coach Nova semoga pemain-pemain yang belum diturunkan pada saat melawan Korea Selatan dan juga Yaman bisa diturunkan agar bisa melihat bahwa pemain-pemain yang dibawa ini mereka juga memiliki jam terbang di timnas U17. Oke teman-teman, kita berharap semoga pada perempat final nanti timnas U17 kita bisa lebih bagus lagi, menampilkan permainan yang bagus, tampil dengan fighting spirit yang bagus, dan mereka bisa mempertahankan gaya permainan mereka di saat mereka melawan Yaman. Itu yang kita inginkan, agar kita sebagai penonton enak menontonnya, dan setelah itu kita enak tidurnya. Oke teman-teman, tetap dukung terus timnas kebanggaan kita. Mereka berjuang di lapangan, kita berjuang di luar dengan doa. Support mereka agar mental mereka terjaga, semangat mereka terjaga, agar mereka tetap memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di darat. Tetap dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.